perlu nih biar teman-teman tahu juga dari perspektif lu sebagai seorang legal yang berkecimpung di dunia asuransi. Ya. Nah, asuransi itu apa? Asuransi itu pengalihan resiko, salah Oke. satunya resiko ekonomi. Ketika kita bertemu agen asuransi, pastikan lisensinya. Jadi prinsipnya ketika kita ingin mengambil asuransi, kita pastikan dulu sebenarnya apa sih kebutuhan kita. Oke. Jadi sobat fiksi dimanapun Anda berada, ketika Anda membuat asuransi, Anda juga berpikir kritis gitu. Bertanya, jangan sampai nanti, wah kok saya dibicarakan seperti ini, agar menimbulkan permasalahan, seakan-akan Anda merasa dibohongi oleh perusahaan asuransi. Padahal sebenarnya itu harusnya sudah dijelaskan secara gamblang. Anda bertanya, secara kritis mereka akan menjelaskan. Ya? Betul, pasti dari sisi ilustrasi itu kita pahami mengenai penempatan dananya, itu yang paling penting, penempatan komposisinya, kemudian hasil investasinya akan terjadi kapan. Dari sisi usia saya sekarang ini akan masuk di tahun investasinya kapan, Iya. dan bagaimana ketika saya melakukan pengambilan sebelum masuk masa investasi itu berkembang. Itu yang paling penting, Bang. Oke Bang, pembahasan tentang pengasuransian cukup memberikan pemahaman buat kita semua. Kita bahas ini bahasan ringan. Gua nggak dalam artian menganjurkan, mengharuskan orang untuk punya asuransi, apalagi melarang orang punya asuransi. Kalian yang menilai. Kalau kalian beranggapan bahwa asuransi itu penting, ini suatu hal yang penting buat kalian ketahui, sehingga kalian tidak merasa terjebak dalam situasi punya polis, tapi kalian merasa tidak seperti apa yang kalian harapkan. Kalau bagi kalian yang nggak merasa penting punya asuransi, itu kembali ke masing-masing orang ya. Itu kita yang memberikan edukasinya, kalian yang memutuskan. Kami yang mengabarkan. Iya. Kami yang mengabarkan. Salam. Salim. Waspada. Tapi gini, Bang. Apa tuh? Ini kopi enak nih, Bang, ini. Cuma memang gua ada kepikiran dari coffee shop lu ini masalah nama sih, Bang. Apa? Berapa kali datang sini, tapi gua kepikiran masalah nama brandnya. Kenapa namanya Kopi Fiksi gitu? Fiksi. Kalau bahasa Indonesia kan kopi ya. Terus kalau bahasa Inggrisnya coffee. Tapi kenapa coffee? Itu istilahnya dari mana? Dan kenapa harus fiksi? Nah, sepemahaman gue, fiksi itu kan bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau kita lihat cerita-cerita fiksi, Ya. masih dipertanyakan kebenarannya. Oke. Bisa jadi fakta. Bisa jadi fakta, bisa jadi enggak. atau yang tertunda. Kita akan menjelaskan apa itu fakta. Iya. Ya. Siap. Oke. Itu juga banyak sih yang nanya. Jadi memang kan ini kan dulu nih kafe ini di atasnya kantor Bang, kantor law firm gitu, kantor advokat, kantor pengacara. Ibunya kafe ini memang impian gue dari awal lah, gue punya law firm yang santai gitu, di bawahnya bisa ada coffee shop segala macam. Nah, kenapa namanya fiksi, konfiksi? Itu bahasa itu gue denger ketika gue kuliah. Gitu. Azas atau teori lah, fiksi hukum. Jadi semua orang tuh dianggap mengerti dan tahu hukum ketika hukum atau aturan hukum itu sendiri diberlakukan. Ada kan kalimat bahasa asingnya itu presumptio iuris de jure. Jadi ketika undang-undang itu disahkan, ya kita dianggap tahu gitu. Contoh misalnya orang nyolong mencuri lah. Iya, dia tahu tuh pasal pencurian itu berapa gitu kan. Tapi ketika dia melakukan pencurian, dia tetap dihukum. Kan nggak bisa dibilang, oh saya nggak tahu ada pasal pencurian. Ya, pasalnya ada sudah diberlakukan. Tapi karena dia mungkin nggak baca itu pasalnya atau nggak ngerti, ya, dianggap dia harus tahu gitu. Dianggap harus tahu. Fiksi hukum itu gua adopt lah jadi nama kafe ini. Fiksi itu bukan asal kata dari fiksi atau karangan atau cerita gitu, tapi lebih kepada ini kalau gue nggak salah ya, mudah-mudahan nggak salah, dari kata istilahnya itu fix, jadi ya pasti sebenarnya
karena tadi azas fiksi hukum tadi, lo dianggap pasti tahu gitu, padahal itu lo bukan orang hukum, karena undang-undangnya berlaku gitu, hukumnya sudah berlaku gitu, nggak bisa bilang lo bilang nggak tahu gitu. Makanya gue kasih nama fiksi hukum. Jargonnya presumpsi ius de jure itu gue ganti bang, walaupun ini jadi nggak ada artinya sih, karena gue ganti gini, presumptio ius de, harusnya jure kan, bocor jurenya the coffee, walaupun ini secara arti nggak jadi beda kalau diganti coffee gitu. Cuman gue kesankan bahwa semua orang di sini gue anggap mengerti hukum dengan cara dia minum kopi. Artinya ketika lu minum kopi di sini, lu boleh nanya apa aja tentang hukum, gue kasih gratis. Karena kadang gini, jadi awal dari kata-kata gini tuh, tim gue di kantor, bang kita datang calon klien konsultasi, dimana kalau di law firm lain itu di charge gitu, bayar. Sedangkan ketika dia datang, gue jelasin itu nggak di charge gitu, karena artinya nggak di charge karena belum tentu dia jadi klien gue gitu. Sehingga apakah kita memberikan pemahaman hukum yang harusnya dibayar, tapi kita nggak terima bayaran, atau bahkan ketika ibu kita timer ya per jamnya berapa juta gitu, orang pakai baru ngobrol, Iya. atau bahkan kalau di beberapa zaman kita waktu di perusahaan kan, kita ngobrol sama lawyer yang kita pitching lawyer gitu kan, nah, kita ada pas gini, itu lawyer tuh nggak memberikan analisanya. Oke, nanti kita kasih proposal. Kita tampung dulu, iya. ya, kita tampung. Seperti tidak memberikan penjelasan, karena mungkin itu ada harganya gitu. Iya, karena dia sudah kasih opini. Karena gue sering gitu, akhirnya bisa jadi nggak jadi klien gue, ya gue juga harus pemahaman. Karena bagi gue, berbagi sesuatu itu yang gue tahu, membuat gue mengingat apa yang gue tahu gitu. Jadi ketika informasi hukum itu kita sampaikan, ya memang kalau prinsipnya kan beberapa lawyer, ya ini sudah bagian dari informasi hukum yang saya sampaikan, iya, dan bernilai gitu. Bernilai. Tapi lu gunain atau terapin dengan cara yang beda ya? Iya. Cara yang beda. Enggak meminta tarif karena dia konsultasi, tapi karena gue punya coffee shop, ya lu ngobrol di sini, ya ngopi. Ya kita santai lah sambil Iya. ngobrol, konsultasi, diskusi. Itu bahkan sebenarnya diskusi ringan ya. hari itu boleh. Tim gue kan ada banyak lah, total 7 orang. Tiap hari gua kasih jadwal piket, jadi kalau nggak gua ya yang lain gitu. Mau bahas tentang kuliah, kayak, aduh bang buat tugas kuliah, pak ada tugas kuliah, ya udah kita bahas. Jadi dia juga merasa nyaman sambil ngopi, nggak sekedar datang cuman menyendiri main game. Itu tapi ada value-nya ada gitu value ya. juga gitu. Makanya gue kasih nama fiksi, kopi fiksi, bahasa Latin lah gitu. Bukan fiksi dalam artian fiksi bahasa Indonesia fiksi, tapi Kenapa nggak nyata aja nih fiksi gitu ya? Tapi fiksi yang artinya bukan itu. bukan. Jadi arti fiksi itu semua orang dianggap mengerti hukum ketika suatu aturan hukum itu berlaku. Notoire feiten gitu bang. Ya, Hal yang berlaku umum tidak perlu artinya dibuktikan di bawah. Gitu. Makanya gue bilang semua orang yang di coffee shop ini yang ngopi di sini, gue anggap mengerti hukum. Ya artinya, lu boleh nanya hukum apa aja, sehingga lu datang ke sini, gue kasih penjelasan, lu ngomong, oh maksudnya begitu. Kalau ada yang gue nggak tahu, next kita bahas lagi, gue cari tahu jawabannya. Begitu. Cuma gini bang, maksud gua, ini juga ya sambil ya kita kan ngobrol santai. Kalau namanya coffee shop di mana-mana udah ngejamur, sekarang lagi hype banget nih. Iya. Pening. Mau di setiap di ujung banyak nih nama-nama dari coffee shop itu yang quote-unquote-nya unik gitulah, dan udah banyak ngejamur nih. Pertanyaan gue, apa sih yang ngebedain coffee shop lu, coffee fiksi ini dari kopi-kopi kebanyakan, selain dari ya memang pengunjungnya itu bisa konsultasi, diskusi ringan mengenai hukum. Tapi apalagi sih yang menarik sih di sini? Oke. Semua coffee shop pasti jual kopi. Pasti jual kopi. Ya, beans-nya apa aja, gue bisa cari. Lu mau pakai beans dari Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Sumatera, Kalimantan, pasti bisa gue dapetin juga dengan cari link di mana gitu. Artinya kopi. Mungkin lu punya di coffee shop lain punya signature drink yang beda dengan coffee shop lain. Tapi intinya bahan dasarnya kopi.
Direplika pun bisa gitu. Kalau udah biasa ngopi, oh ini pakai ini bisa. Artinya bisa jadi nggak ada pembeda antara coffee shop lain, coffee shop gua sama coffee shop lain secara minuman. Walaupun gua punya signature yang berbeda, di luar lain nggak ada, tapi intinya kopi, kopi juga namanya. Yang membuat gua beda itu selain tadi karena gua bilang lu bisa konsultasi hukum gratis, apa aja yang lu mau tanya bebas. Tim gua 7 orang punya expertise berbeda. Dan ketika gue nggak tahu di bidang ini ya tim gue yang ngerti misalnya gitu. Itu satu keunggulannya. Yang kedua, gue membuat nuansa coffee shop gue ini nuansa kekeluargaan, persahabatan lah. Banyak mungkin ya nggak banyak. Ada beberapa ya, gue bilang kalau banyak berarti kan mengeneralisir. Ada beberapa coffee shop yang baristanya sendiri itu ya seperti layanin, oh ya minum apa, makan apa, udah selesai. Bahkan bar itu ditongkrongin gitu. Gue biarin barista gue tuh muter ke customer. Ketika customer yang sendiri ya ajak ngobrol, kalau mungkin mau diajak ngobrol apa aja, bahkan menjadi teman. Sehingga lo datang ke sini, bahkan sampai ada yang customer gue bilang, gue gak punya teman nih, lagi pada cabut kemana gitu. Datang dia cuma buat jadi teman ngobrol. Iya. Ya barista gue teman-temannya, termasuk gue sendiri ngobrol, nyanyi bareng apa gitu. Jadi ada yang keluargaan, iya nyanyi bareng. Itu yang dua yang membuat dua hal yang membuat coffee shop gue beda dengan coffee shop lain. Yang ketiga, coffee shop lain mungkin ada live musik segala macam. Nah, gue bikin akustikan yang temanya customer yang minta. Ada orang misalnya minggu ini mungkin top 40, minggu depan misalnya jazz atau apa. Lo minta aja apa aja, nanti gue siapin. Mau bisa by request gue aja. Dan nggak bahkan penyanyi yang gue cari di sini pun orang yang bisa segala musik genre. Karena kan sebenarnya kan lebih ke akustik kan. Lo mau nyanyi reggae aja kalau dibikin akustik ya jadinya kayak pop juga gitu kan, kayak musik-musik yang bisa diterima masyarakat gitu kan. Ya nggak tahu kalau musik punk atau hardcore atau metal mungkin bisa nggak diakustikin. Belum pernah diakustik gitu. Intinya lu boleh juga itu nongkrong, lu senang di sini seperti lu di tongkrongan lu, seperti di rumah sendiri. Jadi sebenarnya lu nggak mematok segmennya sendiri ya. Di sini itu karena gua punya kantor law firm, ketemu banyak law firm yang punya kantor, basic kliennya adalah perusahaan, hampir jarang didatangi oleh kliennya. Gua buat kondisi seakan-akan gitu, gua ciptakan klien gue yang datang, bukan karena gue maksa, karena mereka merasa, wah tempat lo enak bang, sambil nongkrong kita ngopi. Gue ada beberapa spot, ada beberapa titik space gitu ya, space dipakai buat private. Nah, ini ruangannya bisa jadi private nih, buat meeting, arisan, reunian, ulang tahun, apa aja yang sifatnya kumpul-kumpul secara privat gitu. Tapi nggak pakai kebo lah ya. Nggak, nanti tangkep bang. Karena orang katanya. Tangkep gitu bang. Ntar lu masukin lampu merah lu. Gitu. Jadi kalian yang punya agenda mau meeting, karena pernah ada bang sini anggota ini dewan. Konsepnya gimana, working space atau gimana? Iya. Printer aja pun lu mau printer ada kalau mau lu pak. Disiapin di sini. Gua mau sewa space berapa jam. Bukan tempatnya lu bayar, makanannya minimum order sekian, udah bebas lu berapa jam mau. Printer gue siapin, Infocus ada, printer ada. Tinta nggak bawa sendiri ya? Tinta ada lah, cukup. Kalau nggak ngeprint apa full color kan? Kalau ternyata ada yang bawa skripsi ke sini, minta printin di sini, selesai bang. Itu per lembar 5.000. Gitu. Jadi bisa buat ngumpul-ngumpul. Ini karena jadi wholesale lah ibaratnya ya. Palu gak ada, palu mau di sini ada semua. Karena basicnya gue seneng yang kayak begitu, gue ciptakan di coffee shop gue. Jadi ini karena pandemi kan, kalau nggak di bulan puasa nih ajang reunian buka puasa nih. Ya mudah-mudahan berlalu nih pandemi. Iya harus bang. Kita doa bersama ya. Gue ini pengen coffee shop ini, lu mau cari apa nggak perlu keluar. Makan ada, minum ada, nongkrong ada, nggak punya teman ketemu teman di sini. Bahkan ada yang punya pacar di sini, nyari pacar di sini gitu. Nah yang keempat ini, karena ini mungkin jomblo gitu. Iya jomblo, ada yang punya pacar juga. Kadang sampai
udah kuliah, jadi anak SMA kuliah, pacaran, dari sini ketemunya gitu. Karena gue begini, gue bikin coffee shop apa yang gue suka. Gue bikin makanannya yang gue suka. Karena gue hobi makan, porsi besar. Lo tadi sih coffee shop gue ini porsi makanan murah, harga murah, porsi makannya banyak gitu. Bahkan orang, aduh Pak, banyak banget ini nasinya gitu, banyak banget ini lauknya gitu. Karena gue bikin porsi gue gitu. Terpas lu bilang jamnya banyak kayak setengahnya nasi, bebas, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang bilang pengen makan banyak di sini. Terus karena itu hobi gue suka makan gitu kan, minum gue nggak ada standar. Kita turunin kualitas bahan. Misalnya susunya cari yang biasa aja, yang penting ngejar cost modal biar untung profit gede. Nah udah seenak gue minum, orang juga harusnya enak. Apalagi anak gue nongkrong di sini juga kadang-kadang kan. Ya kalau gue lagi libur, gue kesini anak gue ikut minum makanan. Kalau anak kecil minum makan yang gula biang misalnya kan, anak gue yang minum, nanti anak gue juga sakit gitu kan. Gue bikin gula bener gitu, nggak ada yang pengawet apa segala macam. Gue bikin bener, jadi anak gue aja minum, berarti gue nggak ngeracunin customer gue. Ya minuman memang minuman yang berkualitas juga. Harga bersahabat. Hobi gue main game. Daripada orang main game di handphone sendirian, gue merasa game yang mengakrabkan kita itu game konsol gitu. PlayStation. Ada PlayStation jadi bang, 2 biji, TV-nya gede, itu berapa? 42 ya. Oh mantap. Pakai sound system lagi, subwoofer. Jadi kalau lo mau adu hujat ya, lo gedein aja tuh soundnya. Jadi kalau gue lo ya sambil bully-bully dikit lah gitu. Ceng-cengan. Ini coffee shop lu kan 3 lantai nih bang. Kalau untuk fasilitas entertainment itu ada PS-nya nih, mantep nih ya. Yeah. Belum pernah gue cobain nih. Main lah kita. Boleh nggak kita coba? Boleh lah. Boleh ya kita coba ya. Sekarang nih, tapi gue takutnya menang terus nih. Bang, Nggak enak nih namanya kalau yang punya. Gue ini bukan BNS. Apa tuh? Bandingan no skill. Boleh kita coba ya. Sekarang nih kita coba nih. Boleh bang. Kita tes. Siap. Boleh ya. Oke. Dia nantang gue main PS. Kita buktikan bahwa coffee shop gue itu punya fasilitas PlayStation. Bagi kalian yang mau di nongkrong coffee fiksi, bisa menikmati main PS, nggak perlu bayar PS-nya, sewa PS nggak perlu. Coba lo minimum order, makan ke minimum order, atau lo dapat poin per 50.000 ya, per 50.000 dapat 1 poin. Nanti per berapa poin? 3 poin, lo dapat gratis 1 jam. Lo pinjam private room di atas, udah ada PS-nya. Berapa jam lo mainin PS-nya tuh? Ada 2 PS-nya. Itu bang. Jadi yang mau nyobain nantilah setelah Komplit lah, paket komplit sini. komplit, bang. Makanannya nggak mahal, enak, banyak. Minumannya enak, banyak, sehat. Mantap, kita coba nih sekarang ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke main PS bang, ini gua closing statement dulu lah. Boleh. Nggak lengkap. Dan biasanya di acara Nenamu di Coffee Fiksi, tamu yang gue undang, gue kasih kenang-kenangan. Wah, Kaos Nenamu di Coffee Fiksi. Kaos Nenamu di Coffee Fiksi. Mudah-mudahan muat lah ya. Coffee Fiksi. Mantap. Harusnya muat ini bang. Muat. Iya. Mantap ini bang. Thank you loh. Siap. Nenamu. Gue juga thank you nih udah. Nenamu di bersedia Coffee hadir. Fiksi. Coffee Fiksi. Mantap. Oke. Sampai jumpa di acara Nenamu Coffee Fiksi berikutnya. Terakhir jangan lupa like, komen, subscribe, Iya. dan nyalakan loncengnya. Iya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.